Bab 931. Sebagai seorang dokter, seseorang harus menghormati dan baik dalam hidup, jadi Lin Yu tidak pernah begitu bermusuhan, dan itulah mengapa dia tidak suka pembunuhan yang berlebihan, dan bahkan dia telah membujuk Bu Cheng untuk tidak selalu berkelahi dan membunuh. Tapi sekarang dia tiba-tiba mengerti sesuatu, beberapa orang harus dibunuh. Melihat Boski dan Second Sun yang telah mati, hati Lin Yu terpotong. Dari luka mereka, Lin Yu bisa menilai betapa menyakitkan mereka disiksa, namun, dalam situasi ini, kedua bersaudara itu tidak mengkhianatinya. Terlihat betapa mereka berdua menghargai moralitas. Setelah mendengar kemarahan Lin Yu, Bai Rentu, Bu Cheng, dan Li Zhensheng tanpa sadar melirik ke sisi Lin Yu, melihat bahwa Lin Yu memegang Sun Laoer di pelukannya, mereka bertiga tiba-tiba sangat marah. Untuk mengetahui, mereka hanya minum-minum dengan Boski dan Bos Sun siang ini. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi dalam waktu sesingkat ini. Sudah ada hidup dan mati di antaranya. Mereka bertiga segera berteriak, dan serangan tiba-tiba menjadi lebih sengit, memancarkan niat membunuh yang sangat besar. Namun kekuatan keempat pria berbaju hitam di sisi berlawanan tidak boleh dianggap remeh. Meskipun pria berbaju hitam yang ditendang ke bagasi mobil oleh Lin Yu terluka parah, dia mengambil pil hitam dari tangannya dan mengambilnya. Itu semakin berani. Dan mereka memiliki keunggulan dalam hal tenaga kerja. Jadi untuk sementara, pertarungan dengan Li Zhensheng sangat sulit, dan mereka bahkan berada di atas angin. Wajah Lin Yu tenggelam, dan dia menatap pria berbaju hitam yang baru saja ditendang oleh dirinya sendiri. Melihat pria berpakaian hitam itu luar biasa galak, seolah-olah dia tidak terluka, dia tidak bisa menahan cemberut, bertanya-tanya apakah yang disebut pil huyang di pintu dokter misterius itu benar. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Melihat mereka melawan arah angin, dia perlahan-lahan meletakkan tubuh Sun Laoer di tanah, mengepalkan tinjunya, dan hendak naik untuk membantu, tetapi pada saat ini sebuah kendaraan off-road hitam tiba-tiba datang dari belakang. Mereka bergegas, lalu menginjak rem untuk menstabilkan, dan kemudian mobil dengan cepat melesatkan 4 orang, itu adalah Chun Seng, Qiu Men, Zhang Laosan dan Zhu Lao. Zhang Laosan dan Zhu Laosi melihat kakak laki-laki tertua dan kedua terbaring di genangan darah. Mereka tiba-tiba disambar petir. Kulit mereka berubah drastis, dan mereka bergegas mati-matian, dan berteriak, "Kakak! Kakak kedua!" Kemudian mereka terhuyung-huyung dan bergegas menuju kedua mayat itu, melihat kakak tertua dan kedua mereka sudah kehabisan nafas, hati mereka hancur, dan mereka menangis dengan sedihnya sambil memegangi tubuh kakak laki-laki dan laki-laki kedua mereka. Setelah Chun Seng dan Qiu Man melihat tubuh Boski dan Bos Sun, ada juga jejak keengganan dan kesedihan di mata mereka. Tapi mereka tidak terlalu memikirkannya, menendang kaki mereka, bergegas menuju 4 pria berbaju hitam di sisi berlawanan, dan bergabung dengan barisan huru-hara. "Maaf, saya membunuh saudara Qi dan saudara Sun." Suara Lin Yu tidak bisa membantu tetapi tersendat, dan nadanya sangat menyakitkan. Namun, Zhang Laosan dan Zhu Laosi diliputi kesedihan yang luar biasa dan tidak peduli dengan kata-kata Lin Yu. Meski keempat bersaudara sudah lama tidak saling kenal, mereka sepakat. Patah hati, saat ini mereka berempat setengah patah, dan 2 sisanya secara alami putus asa. Di sisi lain, Li Zhensheng dan yang lainnya yang bertarung dengan 4 pria berbaju hitam langsung berada di atas angin karena partisipasi Chun Seng dan Qiu Men, dan kekuatan kokoh dari pria berbaju hitam yang sebelumnya terluka juga berlalu, dan aksinya melambat. "Jatuh, saya tertangkap oleh kesempatan dan ditendang di dada." Meskipun kekuatan tendangan ini tidak kuat, tubuh pria berpakaian hitam itu tiba-tiba gemetar. Seteguk darah menyembur keluar, dan tubuhnya terhuyung-huyung ke tanah. Situasi langsung berubah menjadi 5 lawan 3. Mereka tidak lagi terburu-buru untuk membunuh 3 pria berbaju hitam. Sebaliknya, mereka belajar bagaimana orang-orang berbaju hitam ini berurusan dengan Boski dan Bos Sun.
menebas atau menikam mereka di tubuh mereka perlahan memakannya. Pada saat yang sama, mereka terutama ingin mencari tahu jalan dari dokter misterius itu. Melihat Li Zenseng dan yang lainnya dengan sengaja menggoda mereka, ketiga pria berbaju hitam itu tiba-tiba panik. Perasaan ingin mati tapi tidak bisa mati membuat mereka merasa sangat panik, apalagi jika terjadi kehilangan darah yang berlebihan, mereka bisa merasakan proses kehidupan yang lewat dari tubuh. Lin Yu tidak menghadiri pertempuran saat ini, dan berdiri di samping menatap Qi dan matahari yang mati. Mengepalkan tinjunya erat-erat, dia berbisik kepada Zhang Laosan dan Zhu Laosi, kalian dua saudara tertua mempercayakan aku untuk melindungimu sebelum mereka mati. He Jiarong akan bersamaku di masa depan. Pasti. Kami tidak membutuhkan. Zhang Laosan tiba-tiba menatap dingin Lin Yu, matanya sangat merah, dan, menahan air mata di matanya, dia bergegas ke Lin Yu dengan ekspresi dingin. Aku hanya bertanya, di mana Rong Huan sekarang? Ya, beritahu aku di mana Rong Huan sekarang, yang lain tidak ada hubungannya denganmu. Old Forzu juga mengertakkan gigi dan bertanya dengan suara dingin bahwa kedua bersaudara itu sekarang cemas dan dibenci, dan yang paling mendesak adalah menemukan Rong Huan untuk balas dendam. Aku tidak tahu di mana dia sekarang, tapi jangan khawatir. Saudara Qi dan saudara Sun mati untukku. Aku pasti akan membantu mereka membalas dendam ini. Wajah Lin Yu tertegun dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu bahkan tidak tahu di mana Rong Huan berada, bagaimana kamu melaporkannya? Zhang Laosan bertanya pada Lin Yu dengan dingin. Artinya, bisakah kami mempercayaimu? Jika bukan karena kamu, kakak tertua dan kedua kami tidak akan mati. Old Forzu juga dengan tegas mempertanyakan. Tampaknya semua tanggung jawab telah ditempatkan pada Lin Yu. Dia jelas telah melupakannya. Tepat saat makan siang hari ini, Lin Yu menyuruh mereka untuk mengikuti 12 master dari dokter misterius itu. Biarkan mereka lebih waspada dan pergi begitu situasinya tidak baik. Tapi Lin Yu juga tidak menyalahkan mereka. Dia bisa mengerti bahwa siapapun yang meninggal karena dua bersaudara pasti akan sangat sedih. Beri aku 3 hari. Aku berjanji akan membunuh Rong Huan dan membalaskan dendam kedua kakakmu. Lin Yu meyakinkannya dengan suara yang dalam, lalu mengambil belati dari tanah dengan kakinya, dan melemparkannya ke depan Zhang Laosan dan Zhu Laosi, dan berkata dengan dingin, jika He Jiarong tidak bisa melakukannya, biarkan kamu melakukannya. Nah, ini yang kamu katakan. Zhang Laosan menatap Lin Yu dengan dingin. Dia berkata dengan wajah tenang, kalau begitu kedua saudara kami menunggu Anda untuk menemui kami dengan kepala Rong Huan, jika tidak, kami akan mengambil kepala Anda. Ngomong-ngomong, Laosan Zhang dengan kuat memeluk tubuh Bos Qi di pelukannya. Bangun perlahan, berjalan ke arah kendaraan off-road, tercekat dan berkata, kakak, ayo, adik kita pulang. Zhu Laosi langsung terhuyung-huyung dan mengambil jenazah saudara keduanya, dan mengikuti Zhang Laosan masuk ke dalam mobil. Lin Yu juga tidak menghentikan mereka, mengetahui bahwa mereka seharusnya akan menguburkan tubuh Bos Qi dan Bos Sun. Pada saat ini, pertempuran antara Li Zenseng, Bu Cheng, dan 3 pria berbaju hitam juga akan segera berakhir. 3 pria berbaju hitam telah jatuh ke tanah. 2 dari mereka kehilangan suara karena ditusuk. Seseorang terbaring di tanah, terengah-engah dengan dadanya. Bai Rentu menunjuk lehernya dengan pisau panjang yang disambar darinya. Wajah Lin Yu tenggelam ketika dia melihat ini. Dia berjalan ke sini dengan cepat, dan bertanya dengan dingin, kakak Niu. Kenapa kamu tidak membunuhnya? Tuan, dia bilang ada sesuatu yang ingin dia katakan padamu. Kata Bu Cheng buru-buru. Lin Yu mengerutkan kening setelah mendengar ini, lalu berjalan ke pria berbaju hitam dan berkata dengan suara dingin, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, cepatlah, agar tidak menunda reinkarnasi Anda. Pria berbaju hitam menelan seteguk dan berkata kepada Lin Yu, saya dapat memberitahu Anda apa yang ingin Anda ketahui, sebagai gantinya, Anda membiarkan saya pergi.
Lin Yu sedikit mengernyit ketika mendengar ini, dan berkata dengan dingin, bukankah orang-orang di sekolah dokter misterius sangat setia dan tidak pernah takut mati? Pandangan aneh melintas di mata pria berpakaian hitam itu, dan dia berkata dengan kata-kata yang baru saja dia bujuk Bos Qi dan Bos Sun, seseorang yang tahu waktu adalah tuan yang hebat. Ketika seseorang meninggal, tidak ada yang tersisa. Anda sangat pintar. Lin Yu mengangguk lembut. Kamu setuju? Pria berbaju hitam sangat gembira dan bertanya dengan sedikit bersemangat. Tidak. Lin Yu menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Niu, bunuh dia. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba gemetar. Jelas, dia tidak menyangka Lin Yu akan membuat keputusan yang begitu menentukan. Dia bahkan tidak memiliki ruang untuk berdiskusi dan berkata dengan tergesa-gesa, aku tahu Rong Huan masih memiliki tempat tinggal rahasia. Kamu bisa menangkapnya di sana.